Ini doa kami. Kami mau memuji Engkau. Engkau layak yang terima hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang ada di dalam hati kami ya Bapa. Kami hanya mau menyembah Engkau. Bukan yang lain. Hanya Engkau yang kami mau sembah ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau mengembalikan kasih-Mu di dalam hidup kami dengan memuji dan menyembah Engkau dan membuat Engkau hanya satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Dan setiap kita yang mengatakan amin. Thank you Timusi. Silahkan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu. Happy Mother's Day. Hari ini kita merayakan Hari Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk panggilan yang sangat mulia, yaitu menjadi seorang ibu. Amin. Kita tidak hanya merayakan peran seorang ibu di rumah, tetapi juga dampaknya bagi keluarga, bagi gereja dan generasi kita berikutnya. Mungkin ada beberapa ibu yang merasa lelah, tidak terlihat apa yang kita lakukan di rumah, bahkan mungkin kita kurang dihargai. Tapi Tuhan melihat, Tuhan menghargai setiap doa dan setiap air mata, bahkan setiap pengorbanan yang dilakukan dalam kesetiaan. Amin. Oleh sebab itu saya ingin menghargai, mari saya menyambut ibu-ibu untuk berdiri sejenak. Ibu-ibu untuk berdiri sejenak. Dan coba setiap saudara memberikan aplaus, menghargai apa yang mereka telah lakukan selama ini. Para ibu yang perkasa, tidak kelihatan apa yang mereka kerjakan, tetapi akan memberi dampak kepada kekekalan. God bless you para ibu, silahkan duduk. Hari ini sehubungan dengan Mother's Day, saya akan membagikan dengan judul kecantikan yang tidak luntur, menjadi istri yang berpusat pada Kristus. Nah, menurut ibu-ibu atau para wanita atau calon ibu, ada calon-calon ibu, amin. Menurut saudara, apa itu cantik? Kalau dunia mendefinisikan cantik itu atau di sosial media, udah ada yang tahu kali ya, mesti tinggi, langsing, ya. Kalau saya langsing, hidup sehat. Kalau kita langsing, mestinya hidup sehat. Tapi bukan untuk mau mencari validasi. Atau bahkan yang paling banyak kita lihat itu influencer-influencer di IG maupun TikTok. Mereka sudah membombardir kita dengan kriteria cantik itu seperti apa. Benar ya? Tapi hari ini ada kabar baik. Kita akan belajar bagaimana Petrus mendefinisikan cantik itu adalah perhiasan yang bukan sementara. Hiasan bukan yang sementara secara lahiriah, tetapi karakter batin yang tidak bisa binasa, yaitu kelembutan dan ketenangan. Karena berharap hanya kepada Allah. Tujuannya untuk memenangkan jiwa, dan karakter ini berharga di mata Tuhan. Tema besar 1 Petrus ini hidup kudus di dalam tekanan. Abad pertama para istri, jadi konteks firman ini untuk suami yang belum percaya, belum bertobat.
Tapi saya percaya firman ini pun juga berlaku bagi kita, ya, yang even though saya dengan Pak Markus juga berlaku firman ini. Nah, pada abad pertama, istri-istri yang tidak mengikuti iman suaminya, ya, mereka akan mendapatkan tekanan sosialnya itu bahwa mereka akan mempermalukan suaminya kalau mereka pergi ibadah sendirian. Bahkan tindakan mereka itu dikatakan sebagai tindakan subversif. Jadi jangan coba-coba. Artinya apa? Kita bayangkan pada zaman itu bagaimana para istri yang mempunyai suami yang belum bertobat mengalami tekanan. Dan bagaimana kita bersikap atau para istri bersikap pada saat itu dirangkum oleh Petrus di 1 Petrus 2 ayat 12. Dikatakan demikian, hiduplah dengan baik di tengah orang yang tidak mengenal Allah, supaya mereka melihatnya dan memuliakan Allah. Jadi tujuan kita ada di muka bumi ini untuk memuliakan Allah. Ada amin? Mari kita sama-sama fokus di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Poin pertama, hidup yang memenangkan ketundukan sebagai misi. Di ayat 1 dan 2 ya. Dikatakan firman-Nya, demikianlah juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu sendiri, bukan suami orang lain ya. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat pertama dikatakan demikian juga kamu. Ini refer kepada 1 Petrus 2. Ya, jadi saya ingin bacakan 1 Petrus 2, ini luar biasa ayatnya. Demikian juga kamu, jadi ayat di 1 Petrus 3 ini merujuk kepada 1 Petrus 2. Dikatakan begini, ayat 19. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Perempuan-perempuan, ibu-ibu, oh jangan dulu lah yang masih single ya. Ibu-ibu, kita sering mengatakan ini gak adil nih. Kok apa yang terjadi ini gak adil dalam hidup saya? Firman Tuhan katakan adalah anugerah. Kalau kita berbuat dosa, gak usah ngomong, ya gak perlu dapat pujian. Tetapi di ayat berikutnya, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Waktu saya baca firman ini, untuk kita masuk di 1 Petrus 3, para wanita, ibu-ibu, ada anugerah Allah pada saat kamu sabar menderita. Dan kita gak bisa nolak. Itu adalah panggilan. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, sabar, dan itu adalah panggilan Allah. Dan Kristus telah meninggalkan teladan bagi saudara dan saya untuk dengan anugerah Allah sabar di dalam penderitaan tersebut. Kalau itu panggilan, saudara harus hidup di dalam panggilan tersebut. Hiduplah sepadan dengan panggilan tersebut. Tapi waktu kita sabar menderita, ada tujuannya untuk
untuk memenangkan suami saudara dan memuliakan Allah. Yang kedua, yang di berikutnya lagi dikatakan begini, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk ini kalau dalam bahasa Yunaninya, hupotasomenai, kata ini bukan dipakai kepada seorang budak karena tidak mempunyai hak, atau kepada anak kecil. Saya ingat Esther waktu balita, kalau saya katakan sesuatu kepada dia, cuman satu kata aja yang dia boleh jawab balik. Yes ma'am, yes sir. Nggak ada kata no. Itu, tapi di dalam konteks suami istri itu tidak berlaku. Tetapi kata tunduk ini atau hupotasamenai adalah kata tunduk dengan sukarela. Penderitaan dengan sukarela. Jadi tunduk itu istri-istri dengan sukarela memberikan dirinya di bawah, under your husband, di bawah kepemimpinan suami saudara. Kita mesti mengerti tatanan ini di dalam rumah tangga. Apapun jabatan saudara di luar sana, keberhasilan apapun yang saudara dapati di luar sana, dalam konteks rumah tangga, kita berada under otoritas suami kita. Pak Markus saja yang amin. Ibu-ibu, amin. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, wow, yang tidak taat kepada firman, saya mau katakan seperti ini, kalau pasangan saudara tidak taat kepada firman, jadi saudara untuk memenangkan mereka, saudara harus taat kepada firman. Amin. Saudara harus baca mengerti firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan saudara harus mentaati firman Tuhan. Bagaimana mungkin saudara mau memenangkan? Artinya oke, begini, kalau kita memberikan input kepada suami sesuai firman Tuhan, dia taatnya kepada firman Tuhan. Dia bukan taat kepada kita. Jadi kita membawa suami kita kepada takut akan Tuhan, bukan takut kepada kita. Jadi kalau dia tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan, you gak taat sama Tuhan, bukan sama saya. Ada amin. Jadi para ibu, bahkan calon ibu, ada amin. Cuman Gresita yang bilang amin. Taat kepada firman. Jadi punya firman dalam hidup saudara. Disiplinkan hidup saudara dengan firman setiap hari. Pak Markus, kalau sekarang lihat deh, kemarin kita ada ketemu sama, minggu lalu ada ketemu sama satu kelompok, dan satu kelompok ini bilang, wah Pak Markus slim ya. Mestinya dia yang puji saya, bukan saya yang puji dia ya. Jadi pernah suatu waktu dia cek, dia puasa, puasa 24 jam. Siang buka siang. Tapi visceral fatnya tinggi. Saya bilang, Hani, nah ini nih cerewetnya, nggak bisa, kamu nggak bla 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 apa segala macam, nggak mempan Bapak Ibu. Sehingga satu waktu saya katakan begini, Hani, kita kan mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, Roma 12, ya. Jadi waktu rata nih, dengan tubuhmu kamu akan memuliakan Tuhan. Sehat iya, tapi dengan tubuhmu yang proporsional, kamu akan memuliakan Tuhan. Ya, dan suatu waktu pergi ke satu gereja melayani, dipuji dia. Saya bilang, kamu lihat nggak? You are happy toh?
seneng dipuji. Tapi Bapak Ibu, jadi saya ini cerewet nih, marah-marah kalau dia makannya. Ada beberapa jemaat yang tahu ya, kalau udah makannya Padang, ya kan, suami nggak mempan. Tapi waktu firman Tuhan disampaikan, dia taat. Terus saya bawa aja lagi, kamu taatnya sama firman, bukan sama saya. Dan dikatakan tanpa perkataan. Jadi ibu-ibu jangan terlalu cerewet. Tidak juga berarti diam. Bukan berarti ya udahlah dia mau bikin apa, gue diam aja deh, gue tunduk. Enggak juga. Saudara akan membawa kepada masuk jurang kita. Dia masuk jurang, saudara juga masuk jurang loh. Benar nggak? Jadi bukan di sini dikatakan tanpa perkataan, jadi kita diam aja dia lakukan apa. Jangan, enggak. Tapi yang firman Tuhan mau katakan sini tunduk. Kalau ada sesuatu yang dia katakan dan kita belum setuju, sampaikan. Kalau dia belum terima atau dia tidak terima, percaya aja. Kita hormati apa dia punya decision, apa keputusannya. Ya, saudara masuk di ruang doa. Amin. Bukan dengan perkataan. Dan tunduk di sini juga bukan berarti kalau dia melakukan kekerasan, oh kita diam aja, gak bisa. Atau kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak taat dengan apa yang firman Tuhan katakan, ya jangan saudara mau ikutin. Karena ada di firman dikatakan, kita harusnya lebih takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Amin. Ada caranya saudara menyampaikan kepada suami saudara. Tunduk berarti kita menghormati dia sebagai tudung rohani kita. Ada amin. Dan tidak, keras banget nggak ada istrinya. Dan ibu-ibu tidak membicarakan yang jelek mengenai suami saudara. Kecuali bawa ke otoritas untuk menyelesaikan masalah saudara. Ada amin. Until now saya tidak, even though sama saya punya keluarga, papi saya pernah tinggal di rumah, tidak pernah saya komplain mengenai suami saya, gak pernah. Kita udah berapa tahun menikah nih? Gak pernah. Ibu-ibu, please hormati suami saudara sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Amin. Karena dia kembali, urapan itu turun dari atas. Kalau kita melihat seumpama dia tidak mentaati firman, masuk di doa, berdoa buat suami saudara. Amin. Berdoa buat suami saudara. Tidak dengan ngedumel, tidak dengan kata-kata. Kan firman ada bilang, dia di mana? Di suatu rumah ya, kalau kita cerewet. Pada saat kita berperilaku, karena dikatakannya di firmannya, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat itu mengamati dengan seksama. Bagaimana murni, bagaimana saleh hidup istri mereka. Jadi di poin pertama ini saya mau mengajak ibu-ibu terutama, bangun kehidupan saudara dengan firman. Sehingga firman itu yang menyucikan saudara, memurnikan saudara. Kalau di dalamnya murni, di dalamnya suci, yang keluar dari mulutnya
hal yang suci, hal yang kudus, hal yang baik. Jadi waktu firman, kita penuh dengan firman, pasti yang keluar dari mulut kita memberkati suami kita. Saya selalu, kalau saya konseling orang, saya katakan begini, oke, saya menikah sama Pak Markus itu waktu saya umur 31 tahun. 31 tahun kita menikah. Saya bilang begini, oke, saya mau mati kapan sih? Taruhlah, saya ikut papiku ya, 88 tahun. Kan imannya, gak 70, 88. Artinya saya menikah sama dia itu sampai 50 tahun lebih ya. Jadi saya bilang begini, saya lebih lama menikah sama kamu. Benar gak? Jadi bagaimana saya bekerja keras ya untuk membangun satu hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang selalu saya doakan, anggur pernikahan kami semakin hari semakin manis. Ada persoalan? Oh, jangan tanya. Udah pasti ada. Jadi ibu-ibu, bangun. Calon ibu, bangun kehidupan saudara penuh dengan firman. Poin kedua, dikatakan kecantikan yang tidak binasa identitasnya dari dalam di ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Tuhan. Petrus tidak mengatakan ibu-ibu dilarang ke salon. Bukan ya. Ibu-ibu dilarang. Ibu-ibu wanita dilarang jaga penampilan, bukan itu. Tetapi yang Petrus mau katakan di sini, sumber setiap saudara dan saya ada di mana? Apakah itu dari luar atau itu sumbernya dari dalam? Saudara lihat dikatakan janganlah secara lahiriah, tetapi ini satu kontras yang kuat. Bukan sekedar kurangi kosmetikmu, bukan itu. Tapi yang Petrus mau mengingatkan para wanita, di mana engkau menaruh mahkotamu? Apakah yang cepat binasa? Yang akan binasa? Atau yang kekal? Nah, ada dua karakter yang tidak binasa itu adalah roh yang lemah lembut dan roh yang tentram. Roh yang lemah lembut itu praus, bukan lemah. Ini kayak seperti digambarkan seekor kuda perang yang telah dilatih dengan sempurna. Jadi kuda itu dia akan pergi kemana kalau diarahkan oleh penunggangnya. Bukan kehendak dia. Dia punya kekuatan, tapi dia tidak bisa bergantung kepada kekuatannya semata-mata. Karena kan dipegang kekangnya ya oleh si penunggang. Demikian juga kita. Bahwa kita belajar untuk kehendak kita adalah kehendak Tuhan. Ada amin. Dan kata praus ini di Matius 11:29 dikatakan Yesus menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan dirinya, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi lemah lembut ini bukan lemah, sekali lagi, lemah lembut ini karakter yang kita rela melepaskan. Kita tidak berusaha mempertahankan. Dan Yesus mengatakan belajar daripada dia. Karena karakternya ini ada pada Yesus. Bahkan ada satu Thomas Rainer mengatakan bahwa
praus ini menunjukkan kebergantungan kepada Tuhan daripada kekuatan atau kepintaran kita. Jadi bangun karakter lemah lembut ini. Dan yang kedua, bangun karakter tentram, tenang, yang tidak gampang diombang-ambingkan. Tidak mudah panik. Karena kita membangun, kembali lagi yang tadi saya katakan, kita membangun dasarnya itu firman Tuhan. Dua karakter ini dikatakan sangat berharga di mata Allah. Kata ini sangat berharga dipakai waktu Maria mencurahkan minyak narwastu di kaki Yesus. Mahal harganya. Jadi ibu-ibu, dua karakter ini lemah lembut dan tentram merupakan karakter yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Mahal harganya. Jadi karakter ini kalau saudara mau bandingkan dengan segala macam kosmetik atau apapun itu dari tampak luar, jauh lebih mahal karakter ini. Standarnya kembali lagi, standarnya adalah standar firman Tuhan. Makanya Amsal 31 ayat 10 dikatakan, siapa yang mendapatkan istri lebih berharga ya daripada permata. Dan dikatakan, ibu-ibu, doakan itu Amsal 31. Firmannya katakan begini loh ya, seingat saya. Dia tidak akan berbuat jahat kepada suaminya seumur hidupnya. Amin. Coba Bapak Ibu nggak ada di layar ya. Mari sama-sama buka Amsal 31. Ayat 10 dan 11 ya. Mari kita sama-sama ibu-ibu, mari sama-sama baca. Istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Katakan, saya jauh lebih berharga. Saya jauh lebih berharga daripada permata. Hati suamiku percaya kepadaku. Suamiku tidak akan kekurangan keuntungan. Aku berbuat baik kepada suamiku dan tidak berbuat jahat sepanjang umurku. Kita banyak mengalami kekecewaan di dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam berhubungan. Tapi sekali lagi, sabar menderita, itu panggilan, ada anugerah Allah. Katakan dengan iman, saya tidak akan berbuat jahat kepada suamiku sepanjang umur hidupku. Apapun yang dia lakukan, saya tidak akan berbuat jahat kepadanya. Amin. Bangun karakter ini. Dan dikatakan dua karakter itu dikatakan tidak binasa. Jadi warisan kekekalan. Ini yang kita akan bawa sampai kekekalan. Dua karakter ini. Ada amin. Jadi kecantikan batiniah itu yang saudara bangun di dalam Kristus adalah kecantikan yang mahal harganya. Boleh beli yang saudara pakai yang lain, tapi ini yang utama. Bangun karakter itu. Amin. Dan yang ketiga, poin ketiga dikatakan di ayat 5 dan 6. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Para ibu-ibu, firman ini mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Sarah. Anak-anak rohani Sarah. Tidak dikatakan sebagai anak-anak Abraham di dalam konteks suami istri ini.
Dikatakan ada perempuan-perempuan kudus. Jadi bukan hanya Sarah yang kita bisa belajar dari perempuan-perempuan yang ada di Alkitab. Itu bisa Ribka, bisa Rahel, bisa Hana, bisa Esther, bisa Ruth. Mereka juga mengalami tekanan yang sama. Tetapi mereka, benang merahnya satu hal, mereka memilih untuk tetap menaruh pengharapannya kepada Allah. Jadi bukan kepada keadaan. Ada amin. Dan luar biasanya dikatakan, contohnya itu Sarah. Dia sebagai ibu bangsa kan kalau dikatakan. Apakah Sarah sempurna? Tidak. Oh, dia tertawa, nyinyir. Waktu dikatakan dengan umur yang udah tua bahwa kamu akan hamil melahirkan. Dia mendorong suaminya juga untuk menyembunyikan hubungan mereka. Artinya di sini bahwa Sarah itu tidak sempurna. Sama dengan saudara dan saya. Kita tidak sempurna. Tetapi tidak menjadi satu alasan untuk kita tidak tetap setia. Yang kita belajar dari Sarah, dia dikatakan taat kepada tuannya, loyal kepada Abraham. Dan sebagai anak-anak Sarah, kita akan mendapatkan berkat sebagai turunan ilahinya, tetapi ada dua syarat waktu kita disebut sebagai anak-anak Sarah, tekna Saras atau anak-anak Sarah, ada dua: berbuat baik. Jadi secara aktif, kalau dalam bahasa aslinya ya dikatakan secara aktif terus menerus. Jadi ini merupakan gaya hidup Sarah. Kayak tadi kita katakan di Amsal 31 bahwa saya tidak akan berbuat jahat kepada suamiku sepanjang umur hidupku. Amin. Terus berbuat baik. Bisa enggak? Bisa. Karena dikatakan kembali lagi anugerah Allah. Yang kedua, tidak takut akan ancaman. Saudara ngerti situasi pada saat itu, istri perempuan itu tidak punya hak bicara, tidak punya kekuatan. Mereka sungguh-sungguh tuh perlu tunduk apa yang dikatakan oleh suami mereka. Dan di dalam agamanya, karena ini konteksnya kepada suami yang belum percaya, ya. Jadi kalau istri dia menyembah atau yang bukan iman daripada suaminya, dia sedang mempermalukan suaminya. Wow, begitu penuh dengan tekanan. Kita tidak perlu takut karena kita berpengharapan kepada Allah. Amin. Ketidaktakutan kita bukan karena kita kuat, bukan karena kita sanggup, tetapi kita berpengharapan kepada Allah. Kita menabur dengan doa kita percaya pasti ada waktunya. Kalau engkau, kan dikatakan, kalau engkau tidak menjadi lemah, terus-teruslah berbuat baik. Kalau engkau tidak menjadi lemah, ada waktunya kamu akan menuai. Amin. Jadi sabar di dalam penderitaan itu karena ada waktunya kita akan menuai. Nah, Kristus sudah memberikan contoh, teladan dikatakan ya, dia meninggalkan jejak itu. Di ayat 22-nya di 1 Petrus 2 dia katakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ibu-ibu, dengar apa yang firman Tuhan katakan. Ketika suami saudara umpamanya kasar, jangan balas dengan kekasaran. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Jangan ancam-ancam suamimu, tapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
Oh sepertinya susah ya Tuhan, gak adil nih, kok mesti saya sih yang berkorban? Kembali lagi, kabar baiknya Kristus telah meninggalkan teladan bagi setiap saudara dan saya, dan ada anugerah. Artinya kalau kita taat, berkatnya ada kepada saudara. Para ibu-ibu, ini urusan ini bukan hanya urusan diri saudara sendiri, tetapi ada misi Allah. Ada misi Allah yang saudara sedang anut untuk membawa. Kalau suami saudara belum bertobat, dia akan diselamatkan. Kalau suami saudara lagi tidak taat kepada firman, tanpa perkataan, tapi dengan kelakuan saudara, tingkah laku saudara, suami saudara akan kembali ke jalan yang benar. Bukan kalau kita latih ini, terhadap anak-anak juga demikian. To be honest, kalau saya ngomong sama Esther, sudah merepet kalau orang Batak bilangnya. Dia langsung kayak seperti tutup telinganya. Even though anak gak mau denger kalau kita cerewet. Benar ya? Katakan perkataan yang tepat. Sesuai firman aja. Awal kalau saya ingat selalu Esther, kalau saya tegur dia, saya hanya bilang, Esther, obey your parents, for this is right. Karena dengan kebenaran mereka akan dimerdekakan. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin mengundang para ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Dan saudara ibu, silakan bangkit berdiri Bapak ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu saja. Saya percaya bahwa bukan cuma sekedar ini satu pengingat, tapi ibu-ibu penting. Alkitab mengatakan bahwa dia itu seperti tiang. Keberhasilan seorang suami tidak akan terjadi kalau nggak ada perempuan yang hebat di rumah yang berdoa. Amin. Gereja itu diibaratkan perempuan, di mana gereja juga dipanggil untuk mencintai suaminya, yaitu Kristus yang sudah menunangkan kita dengan dia. Tapi ada masalah seringkali dengan ibu-ibu. Mungkin di sini ada yang suamimu bekerja dan saudara juga bekerja. Saudara juga punya penghasilan. Saya ingat waktu saya menikah, istri saya jauh 5 kali lipat penghasilannya daripada saya. Tapi saya nggak merasa dia itu merendahkan saya. Ada waktu di mana kemudian saya menjadi sole breadwinner. Saya sendiri yang berpenghasilan, istri saya give up dengan pekerjaannya dan melayani sepenuh hati. Dan itu juga tidak membuat saya lebih sombong, karena sekarang saya lebih kuat dan saya bisa menindas dia. Mungkin saudara yang bergumul dengan profesi saudara, dan saudara bisa merasa, aku juga punya keuangan kok, aku bisa kok, I don't need my husband. Dan sekarang ini menjadi satu challenge di dalam keluarga. Tetapi Alkitab tetap mengatakan, karena kamu keluar dari laki-laki, Tuhan mau minta kamu untuk tunduk dan percaya. Amin saudara. Percaya kepada mereka. Mungkin kau bergumul dengan masalah relasimu pada hari ini. Mungkin ada anakmu yang berontak dan tidak sayang sama kamu, dan menunjukkan pemberontakannya secara terbuka kepada saudara. Tidak ada yang lebih menyakitkan ketika seorang anak memberontak kepada ibunya. Kalau kepada bapaknya umum. Tapi kepada ibu, itu hati ibu sakit sekali kalau anaknya berontak sama dia. Itu seperti pengorbanannya 9 bulan itu tidak ada artinya. Padahal dia bertarung dengan maut. Tetapi saudara-saudara, pada hari ini, para ibu, pertama kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara ada di dalam keluargamu, engkau tidak menyerah dengan suamimu,
Engkau tidak menyerah dengan anak-anakmu. Engkau tidak menyerah dengan keadaan sulit dalam keuangan. Dan saya belajar, kalau istri tenang, semua di rumah tenang. Betul ya? Tadi seperti Bu Vivi bilang, ketenangan itu loh, roh yang tentram. Kalau dia tenang, masalah susah apapun saya bilang, saya tahu saya punya kekuatan. Jadi para ibu, you stand beside your husband, dan engkau akan melihat suamimu dipakai Tuhan lebih besar lagi. Amin. Dan saya ingin mengundang ibu-ibu sekalian dan para suami, anak-anak, saudara ada di samping orang tua saudara. Coba semua anak-anak, dan silakan, saya ingin juga saudara suami-suami juga, suami berada, ya, ya, dan memberkati mereka. Anak-anak, bila ada saudara, baik saudara-saudara, pada hari ini boleh kita extend blessing kepada mereka. Bapa, mau berdoa pada saat ini Tuhan, kami sebagai suami, kami sebagai ibu anak kepada ibu kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih punya ibu. Kami bersyukur kalau kami masih punya istri yang menjadi ibu bagi anak-anak kami di rumah. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, hikmat, marifat dalam menanggung setiap beban. Oh mungkin Tuhan ada banyak luka yang mereka alami pada saat ini karena perkataan daripada suaminya, tindakan suaminya, atau bahkan sikap daripada kami anak-anak. Hamba berdoa Tuhan, biarlah mereka punya hati yang luas untuk bisa mengampuni dan melupakan Tuhan dan memberkati ya Bapa. Dan tolonglah kami untuk bisa punya hati yang terus bisa memberkati Tuhan. Dan kami berdoa supaya mereka tidak berbuat jahat kepada siapapun, pada suaminya, kepada anaknya, kepada mertuanya. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini Engkau yang memakai mereka Tuhan, dan pakailah hidup mereka menjadi wanita-wanita yang industrious.